Alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku. Kali ini insya Allah di segmen ketiga ini, Ustadz Said Kutub akan menjelaskan tentang subtema yaitu perbuatan dosa yang bisa menghambat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Kiai Haji Khalil Nafis, mata'anallah fi tuli hayati, dan juga para hadirin yang hadir di Masjid Al-Fat, dan juga pemirsa TV One di mana saja berada, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memerintahkan kepada kita orang beriman agar bertobat kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, bertobatlah kalian semua dengan sebenar-benarnya taubat, semurni-murninya taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di dalam surat At-Tahrim ayat 8. Kemudian Allah mengingatkan kita pula di dalam surat An-Nur ayat 31. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali disampaikan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua kepada Allah, niscaya kalian akan mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, kesenangan di dunia apalagi di akhirat. Qori kita mengingatkan kepada kita dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Bayangkan, yang Allah panggil adalah hambanya, padahal hambanya ini bermaksiat kepadanya. Dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan mata dia gunakan untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dosa mata kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sisi lain ada orang yang buta. Seorang ustadz terharu ngelihat orang yang buta ini. Kenapa? Dia bukan sekedar buta, tapi dijaga matanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang diuji dengan mata yang buta, lalu dia bersabar, surga untuknya. Tapi nggak ada jaminan di antara kita terjaga mata kita. Bahkan seorang buta ini, dia ahlul Quran, yang didengarkan, yang diulang, yang dibaca adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mata kita terjaga. Orang beriman itu karena imannya matanya terjaga. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Baik laki-laki yang beriman maupun wanita yang beriman, terjaga matanya kecuali yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa banyak dosa kita yang kita lakukan, baik yang besar, bahkan terang benderang kita melakukannya dengan bangga, ataupun
Sembunyi-sembunyi yang kita lakukan. Suami, istri, anak, orang tua. Tidak ada yang tahu kita lakukan. Kita sembunyikan dengan rapi. Tapi Allah menatap kita. Alladzi yaraka hina taqum. Allah menatap kita. Allah tahu, jangankan yang di luar, yang di dalam. Keinginan kita Allah pun tahu. Allah memanggil hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dosa besar, yang dosa kecil, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Bahkan yang tidak terhingga dipanggil oleh Allah dengan istilah hamba-hambaku. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita tobat, di saat itulah puncaknya Allah mencintai hambanya. Allah tuh nggak ngelihat kita awal kehidupan kita, enggak. Allah nggak lihat pertengahan kehidupan kita, enggak. Yang Allah lihat adalah akhir dalam kehidupan kita. Innamal a'malu bil khawatim. Yang dulu biarlah berlalu. Pernah kita jahiliyah, pernah kita maksiat dan dosa, membuka aurat, melakukan kemungkaran, kemaksiatan dan kezaliman kepada dirinya ataupun orang lain, sudahlah berlalu. Saatnya kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita berjalan menuju Allah, Allah berlari menuju hambanya. Saat kita berlari menuju Allah, Allah terbang menghampiri hambanya. Ma tatlubu minni. Adakah sesuatu yang kau minta kepadaku? Di sepertiga malam Allah turun. Adakah dosa yang ingin aku ampuni? Pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampunan Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita. Maka jangan sekali-kali kita berputus asa dari rahmat Allah. Di saat kita berputus asa, setan sangat bahagia. Makanya jangan pernah berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk mengampuni dosa kita di pagi hari. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsinya, jikalau hambaku datang kepadaku, meskipun dosanya seluas bumi, bayangkan seluas bumi, wala ubali, saya nggak peduli dengan dosanya, asalkan mereka tobat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyesal akan dosa, meninggalkan dosa itu, kemudian berjanji, bertekad tidak akan pernah mau melakukan dosa itu. Kemudian sesama manusia saling memaafkan. Maka dosa-dosa kita seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah mengingatkan kepada kita dalam hadis Nabi yang sudah kita lakukan, ibadah puasa. Barang siapa yang puasa karena iman, mengharap ridha Allah sesuai dengan tuntunan Nabi, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosanya dari akil balik sampai saat ini semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah kita. Para nabi, para rasul diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin memuncak keimanannya kepada Allah. Saat diberi nikmat, semakin hebat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi saya sampaikan di dalam surat Az-Zumar tadi ayat 53. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan dan dosa, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa-dosa anak-anak kami. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah pemirsa, apa yang disampaikan Ustadz Said Qutub tadi, betapa kita disadarkan kembali ketika kita terus-menerus berbuat dosa. Ternyata tidak kita sadari bahwa itulah justru yang menjadi penghambat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Bisa jadi mungkin amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan maksiat kita itu justru menghambat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di segmen berikutnya nanti Ustaz Said Qutub akan menjelaskan lebih jelas lagi bagaimanakah sesungguhnya taubat merupakan gerbang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami akan kembali usai jeda.